Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kepada Ustazah Indah Putriani Ibnu, Sarjana Farmasi Apoteker, dipersilakan. Cek. Suara saya terdengar, Ustazah? Terdengar, Ustazah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hidup hari ini ya, diberikan kesempatan untuk bernafas, diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dengan orang-orang yang salih, diberikan kesempatan untuk dapat menyekolahkan anak kita di lingkungan Quran, diberikan kesempatan untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk menjalani aktivitas dengan aktivitas kebaikan ya, terhindar daripada aktivitas kesia-siaan dan aktivitas yang melalaikan. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena berkat Al-Quran, baik yang mengajar maupun yang mendampingi anak-anak di rumah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melihat akan hal ini ya, dan menjadikan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya kami mohon maaf ya, untuk pertemuan wali santri ini kita laksanakan secara daring, secara online. Karena pertama kami yakin hari libur ini ingin digunakan oleh keluarga untuk mungkin berlibur begitu ya, sehingga kami tidak ingin mengambil waktu libur ayah bunda semua, namun tetap tersosialisasikan rencana ke depan dari RH 1 Samarinda. Jadi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak mengadakan pertemuan yang tatap muka, karena yang pertama tadi alasannya bahwasanya kita tidak ingin mengambil waktu libur anak-anak dan keluarga, dan kemudian yang kedua kami ingin menjangkau seluruh wali santri yang tidak bisa hadir, misalnya ada di luar kota, kemudian misalnya ada di sedang berlibur gitu ya, sambil menemani anak-anak, cukup nyalakan handphone, nyalakan headset, pakai headset, kemudian dengarkan apa yang akan disampaikan oleh pengelola terkait rencana RHQ ke depannya. Baik, Ayah Bunda, mungkin sekaligus sedikit sambutan ya, sekaligus langsung memberikan materi. Jadi kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ayah Bunda yang masih mempercayakan RHQ untuk menjadi lembaga atau sekolah tempat pendidikan Al-Quran untuk Ananda semua. Kami yakin Ayah Bunda punya banyak pilihan rumah tahfidz di Samarinda ya, ada berapa belas gitu ya, ada beberapa rumah Quran di Samarinda. Namun Ayah Bunda bertahan, alhamdulillah bertahan untuk tetap memilih RH sebagai tempat pendidikan tahfidzul Quran. Kami ucapkan banyak terima kasih, walaupun mungkin RH tidak selamanya di atas ya. Awal-awal kita buka di tahun 2018, euforia orang-orang saat itu sedang lagi musim ya, rumah-rumah tahfidz dibuka karena adanya Hafidz Indonesia, kemudian banyaknya orang-orang yang mengikuti pelatihan, kemudian langsung buka dan banyak nih rumah Quran. Kemudian makin lama tahun 2020 sampai 2021 ya, sempat kita 2 tahun 2018-2019 kita sempat tatap muka ya, alhamdulillah banyak yang mempercayakan Ananda bersekolah di RH. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 kita semua tahu kita sempat menjalani yang namanya PPKM ya,
pengetatan gitu ya untuk tidak berinteraksi. Sempat waktu itu RHQ menjalankan KBM secara daring, yang mana tentunya banyak protes dari wali santri bahwa anak-anak seumuran PAUD, seumuran TK, bahkan SD pun tidak fokus untuk ditalkin secara online. Kemudian juga sempat pula private, kita ke masjid ya, mungkin ayah bunda yang sempat ikut di tahun 2020-2021 sempat kita adakan offline tapi di masjid tidak menggunakan seragam gitu ya. Ibarat kata curi-curi temu seperti itu. Karena susah sekali untuk anak-anak itu belajar ditalkin, belajar tilawati pakai daring seperti itu. Kecuali memang anak-anak yang bisa sudah stabil, sudah besar, sudah bisa duduk di depan layar berlama-lama seperti itu. Alhamdulillah setelah kemudian diberlakukannya ada pengumuman dari presiden bahwasanya orang-orang sudah boleh lepas masker, kemudian perjalanan keluar kota juga sudah boleh tidak PCR gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi dasar kita untuk RHQ kembali normal 2 jam yang tadinya status setengah jam karena memang kita diberi ultimatum oleh Kementerian Agama untuk tidak melaksanakan KBM seperti biasa, harus dipangkas jumlah murid dalam kelasnya, kemudian durasi pertemuannya juga harus dipangkas supaya tidak terlalu banyak penyebaran virus. Saat itu Kementerian Agama mengultimatum RHQ. Tidak hanya RHQ, tapi seluruh TK TPA Al-Quran se-Samarinda. Alhamdulillah setelah keluar pengumuman dari presiden seperti itu dan juga banyaknya wali-wali santri yang kemudian sudah mulai menyampaikan, Ustazah, sekolah Ananda sudah mulai full day school, sudah mulai pulang jam 4, sudah turun seharian full, tidak dipangkas-pangkas lagi, tidak sistem 21-21 yang 2 minggu masuk, 1 minggu daring, 2 minggu masuk, 1 minggu daring. Kemudian sudah tidak ini lagi, tidak dipangkas lagi jamnya gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi dasar juga RHQ untuk memfullkan juga. Seperti awal kita buka, yaitu 3 jam pembelajaran dalam 1 hari, 4 kali pertemuan dalam sepekan, 16 kali pertemuan dalam sebulan. Semoga Allah SWT menjadikan melihat niat baik kita ini dan juga memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Karena kami yakini benar ayah bunda bahwasanya di pembelajaran 1,5 jam itu sangat terbatas begitu ya jumlah pembelajaran. Ustazahnya mungkin masih terima setoran, waktu sudah menunjukkan harus pulang, kloter kedua mau masuk lagi, ustazah baru mengucapkan khotmul Quran, anak-anak sudah terlambat, wali santri sudah jemput, udah marah segala macam ya. Jadi semua serba terburu-buru. Wali santri, ustazah terburu-buru menerima setoran, wali santri terburu-buru menjemput, anak-anak terburu-buru untuk masuk dan keluar. Jadi sangat kacau pada saat kita jadikan 1,5 jam. Kemudian kita syurok lagi dari ustazah, syurok lagi untuk mengadakan menjadi 2 jam. Kurang lebih sama juga, terburu-buru juga. Dan juga tenaga daripada ustazah ini sangat terkuras. Kenapa? Karena 2 kali opening, 2 kali closing. 2 kali menerima dan menyambut santri, 2 kali mengantarkan ke bawah. Dan itu sangat menguras energi karena harus 2 kali opening dan 2 kali penyampaian pembelajaran. Kemudian setelah itu sudah kita syurokkan, alhamdulillah kita ingin kembali ke 3 jam. Pas di pertengahan semester, yaitu bulan Juni ke bulan November. Karena kita kan nggak sampai bulan Desember ya, Desember itu waktunya ujian dan wisuda. Jadi kita hitungnya dari bulan Juni ke bulan November itu 6 bulan. Iya. 3.000 kan? Ini loh enak kan? Ustadz Abu Jahid tolong diingatkan dulu. Iya.
Satu. Ya, syukran Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Kami berupaya supaya maka dari itu kami ingin menyampaikan secara langsung gitu ya kepada ayah bunda terkait terkait sosialisasi 3 jam ya. Mungkin banyak nih pro kontra. Ustazah, anak saya sudah terlanjur nyaman nih di jam 10. Ustazah, anak saya sudah terlanjur nyaman nih di masuk jam 3 gitu ya. Yang namanya perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Namun kita dari sekolah ingin yang terbaik untuk anak-anak. Pertama, porsi mendengar di sekolah, porsi setoran di sekolah, porsi belajar tilawati di sekolah itu lebih lama, lebih banyak. Mendengarnya lebih lama, murojaahnya lebih lama bersama teman-teman, kemudian setorannya juga tidak terburu-buru. Itu niat kami. Namun kalau misalnya ada yang seperti itu, tinggal kalau yang pagi, yang jam 8 atau yang jam 8 atau yang jam 1, tinggal menyesuaikan aja waktunya. Maksudnya yang jam 10 ya, yang jam 10 tinggal menyesuaikan waktunya. Kalau mulai jam 8 ya bangunlah lebih awal. Ya dibikinlah jadwal lebih awal untuk Ananda supaya tidak terlambat bangun dan juga tidak memilih kelas siang seperti itu. Jadi semuanya 2 shift saja pagi dan sore. Pagi jam 8 sampai jam 11, sore jam 2 sampai jam 5. Jadi itu dengan porsi yang sama, yaitu satu kelas 16 murid dengan 2 guru, ada beberapa mungkin yang 1 guru, 8 anak dalam kelas, itu karena santrinya belum mencukupi. Begitu untuk mukadimah dan awalnya. Mungkin boleh dibuka Ustadz Abu Jahid PowerPoint yang dibuat tadi. Kalau saya mau tanya nih, Ayah Bunda, kira-kira dengan perubahan 3 jam ini seperti apa? Apakah ada yang keberatan ataukah justru mendukung ataukah akan menyesuaikan jadwal lagi atau perubahan jadwal lagi? Kira-kira seperti apa? Mungkin Ayah Bunda boleh tanggapannya? Tidak ada. Sepakat semua berarti ya? Sepakat semua ini 3 jam? Insya Allah sepakat saja Ustazah. Untuk Alhamdulillah. kebaikan bersama. Mohon maaf. Saya mendukung Ustazah. Terima kasih sudah membimbing anak kami. Insya Allah ya Bun. Syukran. Jadi 3 jam. Tidak masalah dengan jadwal. Misalnya mungkin sudah pagi sudah ikut PAUD misalnya. Atau sore sudah ikut TPA di tempat lain. Atau ikut les. Atau bagaimana. Tidak masalah ya. Saya mohon tanggapannya ini. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan, mau ubah jadwal, tinggal hubungi Ustazah Wahda sebagai admin untuk diatur kembali. Ya, syukran. Ya, pada dasarnya dulu memang ayah bunda banyak yang mengatakan, Ustazah kapan kembali kayak dulu 3 jam, kapan kembali kayak dulu 3 jam. Ya ini sudah kembali, alhamdulillah ya. Kita inginnya si anak-anak banyak mendengar, anak-anak Ustazah tidak terburu-buru terima setoran, kemudian juga tidak 2 kali opening dan closing untuk KBM pembelajaran. Karena juga sekolah-sekolah juga sudah mulai full masuknya, murid-muridnya juga tidak dibagi 2 shift lagi. Baik, silakan Ustadz Abu Jahid di open dulu slide-nya. Kalau sebagai informasi bahwa jamnya untuk yang pagi jam 8 sampai jam 11, untuk yang sore jam 2 sampai jam 5. Kenapa dimulai dari jam 2? Karena kita ingin memfasilitasi anak-anak yang full day school pulang jam 4, maka dia masih punya kesempatan 1 jam untuk menyetorkan hafalan, untuk ditalaki pada saat setoran individu. Kalau kita mulai jam 1, pulang jam 4, alhamdulillah. Syukran Bunda Nurlisna Yati ya.
Kalau kita mulai jam 1, pulang jam 4, anak-anak full day school pulang jam 4. Jadi otomatis anak-anak yang sore pulang full day school nggak ada kesempatan untuk belajar di RHQ lagi. Sehingga kami mundurkan dari jam 2 sampai jam 5. Ya. Nah, jadi ustazah pun tidak terburu-buru untuk sholat zuhurnya seperti itu. Baik, syukran, kita lanjut ya. Jadi ini pertemuan tengah semester Wali Santri RHQ 1 Samarinda. Next, Us. Ya. Jadi itu tadi ya, kita sudah menjalani pasang surut di RHQ gitu ya. Dari yang online, offline tatap muka, kemudian online, semi online atau semi privat, home privat, ada juga yang di masjid, kemudian kita kembali tatap muka yang 2 jam, dan kita ingin berlakukan kembali menjadi 3 jam, supaya porsi anak-anak untuk yang online itu tetap Bun 1,5 jam, tergantung kondisi. Kenapa? Karena kalau yang online itu dia tidak di wadah satu kelas, maksudnya dalam satu kelas dia tidak terbatas mau pertemuan berapa jam pun sebenarnya gitu ya. Kalau di online ini kan kita terbatas yang sama yang namanya memori HP, kemudian kuota, kemudian juga terlalu lama melihat layar juga akan membuat pusing dan pening. Maka dari itu tetap 1,5 jam ya. Kalaupun ada yang misalnya ustazah nambah santri maka menjadi intinya kisaran waktunya tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena apa? Karena yaitu tadi HP nanti cepat panas, anak-anak bisa pening dan sakit kepala seperti itu. Nah, untuk anak-anak kelas online ya, maka pembelajaran itu maksudnya untuk mendapatkan input hafalan ayat itu ya dari speaker Al-Quran dan dari headphone. Untuk isinya kita pakai metode UMI karena anak-anak sudah terinstall metode UMI, lambat lagunya temponya, kemudian juga tartil, kemudian juga ada yang sudah kita temukan untuk diulang 5 kali. Jadi prinsipnya sama, metode tabarok dengan metode UMI sama-sama ada yang diulang 5 kali, sama-sama ada yang diulang per surah seperti itu. Nah, jadi prinsipnya sama, cuman beda suara atau qori'nya saja. Jadi untuk online nanti kita akan masuk di slide nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut Os, next. Nah, jadi kita masuk renungan dulu ya, ayah bunda semua. Bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu dan mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Mungkin bisa kita lihat sekarang ya, bahwasanya anak-anak yang sudah mengenal handphone, anak-anak yang sudah mengenal game, mengenal YouTube, itu lebih tertarik memegang mohon maaf nih, setan gepeng ini daripada mushaf, juz ammanya, Al-Qur'annya gitu ya. Tidak hanya anak-anak, kita pun orang dewasa seperti itu. Karena apa? Secara zohir memang yang lebih menarik adalah setan gepeng ini, yaitu handphone, daripada Al-Quran. Padahal yang nantinya akan menolong kita di alam barzah, alam antara dunia dengan alam akhirat, yang akan menerangi kubur kita adalah Al-Quran. Yang akan menolong kita, memberikan derajat kita yang tinggi pada saat penempatan surga itu adalah Al-Quran, bukan handphone. Kecuali handphone di dalamnya diisi murotal, diisi dengan aplikasi Al-Quran ya. Tergantung handphone itu pun menjadi dua mata pisau yang mana bisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk mendengar kajian di YouTube, untuk mendengar kajian-kajian di Instagram, tergantung yang kita follow yang bagaimana. Jadi handphone itu pun bisa menjadi baik, bisa menjadi pendukung daripada amal baik kita, tergantung si pemakainya. Yang dia follow apa, kajian kah, atau mohon maaf drakor, atau mohon maaf TikTok, atau mohon maaf ini foto-foto yang tidak senonoh seperti itu. Kalau misalnya kita gunakan untuk kajian, banyak sekali nih, termasuk saya pribadi juga pengguna media sosial. Kadang-kadang kalau kita itu
sedang berbuat dosa, Allah tegur, ya. Tegurnya dengan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan scroll di Instagram, terbuka sesuatu kata-kata kalimat motivasi yang jelek banget sama kita, relate sama banget dengan kondisi. Nah, itu adalah bentuk daripada Allah menegur kita lewat sesuatu yang kita baca, termasuk sesuatu yang kita putar di YouTube seperti itu. Jadi penggunaan YouTube, penggunaan handphone itu bisa jadi baik ketika penggunanya udah tersetting baik atau sudah akidahnya kuat atau imannya kuat. Begitu. Nah, jadi tapi anak-anak yang belum punya akal yang belum tertanam akidah yang kuat, iman dan ruh yang kuat, maka dia akan mempergunakan handphone atau gadget itu menjadi lalai daripada murojaah, lalai daripada menambah ayat atau hafalan, ya. Nah, jadi Al-Quran menjadi sesuatu yang diacukan di zaman sekarang. Next. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan mahjuro, ya? Tadi relate dengan ayat sebelumnya bahwasanya mahjuro itu adalah orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengimaninya, tidak mentadabburinya, tidak menjalankan perintahnya, dan berpaling menuju yang lainnya. Jadi fenomena sekarang kita lihat bahwasanya banyak orang-orang yang lebih paham bahasa Inggris, lebih paham ilmu-ilmu duniawi lainnya daripada Al-Quran yang akan menemani mereka sampai akhirat. Kita ketahui bersama bahwasanya ada cerita bahwa nanti di alam barzakh, di alam akhirat, di alam barzakh ya, di alam kubur, itu nanti kita akan didatangi seseorang yang serupa dengan kita, yaitu amal ibadah kita. Kalau misalnya kita rajin baca Al-Quran, maka yang datang Al-Quran berwujud seperti diri kita. Amal ibadah apa yang sering kita lakukan? Oh, kita sering baca Al-Quran, oh kita sering bersedekah, kita sering sholat tahajud, sholat duha, maka ia akan datang dalam bentuk amal yang nantinya akan menolong, membantu kita untuk menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Nah, bagaimana amal-amal ibadah itu akan menjadi penolong kita kalau saja kita tidak melaksanakannya di dunia. Jadi jangan sampai kita semua terlena dengan hal-hal melenakan atau lagwi yang ada di dunia sehingga membuat kita lupa akan persiapan kita menuju kehariban Allah yang mana itu adalah alam yang kekal, ya, bukan alam yang sementara. Nah, kebanyakan sekarang itu anak-anak berpaling daripada Al-Quran, ya. Kalau misalnya ada masalah, mereka tidak mau mencari di Al-Quran, padahal di Al-Quran itu banyak, ya. Al-Quran zaman sekarang itu di belakang tuh ada misalnya membahas tentang akhlak, keluarlah Quran surah ayat sekian, kemudian mau bahas tentang ayat tentang anak dan orang tua misalnya, itu ada di belakang tuh. Kalau pakai ayat-ayat yang pakai Al-Quran yang sekarang, ya, itu dimudahkan kita untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran dengan tema-tema tertentu. Jadi seharusnya kita kalau punya masalah kembalinya ke Al-Quran, bukan, mohon maaf, ke media sosial, curhat ke orang-orang yang nantinya bakal bisa jadi untuk membongkarnya. Curhat cukup di sajadah, mencari solusinya cukup di Al-Quran dan hadis, dan para salafus sholih yang telah melewati cobaan yang serupa, jadi kita bisa mengikuti solusi dari para salafus sholih. Nah, lanjut Ustadz. Mama punya motor kata tadi. Ini kuncinya kasihkan. Nah, nih kita lihat zaman anak sekarang, ya, ayah bunda kekurangan daripada RHQ adalah tidak mondok atau tidak mukim, ya, tidak mukim karena memang peserta didiknya adalah anak-anak usia balita. Yang mana anak-anak usia balita masih belum lepas dari pampersnya, belum lepas dari orang tuanya, ya, sehingga sulit kalau rumah tahfidz ini mau dijadikan mukim, kecuali yang memang sudah SD atau sudah SMP yang sudah bisa mandiri. Nah,
ketika kita di sekolah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mentalaki sampai berkali-kali, mengurojaah sampai berkali-kali, menyetorkan hafalan anak-anak, mendengarkan setoran hafalan anak-anak, ya. Kemudian di rumah anak-anak tidak didampingi, kemudian diberi kebebasan, tidak diberi jadwal-jadwal ketat, ya. Anak-anak itu kan memang kalau dia dibiasakan tidak berjadwal dari kecil, maka sampai besar pun dia tidak akan tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya belajar, kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan, ya. Maka dari kecil dibiasakan untuk buat jadwal seperti itu. Kalau di sekolah hanya bisa membuatkan jadwal di sekolah, ya, jadwal di sekolah seperti ini. Kalau kami ingin membuatkan jadwal masing-masing ke anak-anak, tentunya beda beda keluarga, beda kondisi. Ya, keluarga yang satu ayahnya bekerja, ibunya ibu rumah tangga, ibunya bisa diberikan jadwal. Yang keluarga yang satu ayahnya tidak ada, ibunya yang menggantikan tugas mencari nafkah, otomatis ananda di rumah tidak ada yang dampingi. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua seyogianya atau sebaiknya, kalaupun kita tidak bisa mendampingi anak kita di rumah, minimal kita kasih penjelasan, kita kasih ketegasan, kita berikan pemahaman bahwa jam segini harus jadwalnya ini ya, nggak boleh dilanggar walaupun mamah nggak ada. Jadi anak-anak itu udah terpatri, oh jam segini. Anak-anak itu kalau diberi kebiasaan, insya Allah akan menjadi kalau diberi jadwal nanti akan jadi kebiasaan, dan jadwal-jadwal yang baik ini nanti akan keterusan sampai dewasa sehingga dia tidak terbiasa untuk teratur segala urusannya. Nah, anak-anak yang dia tidak berjadwal di rumahnya, maksudnya tidak, misalnya setelah pulang dari RHQ, misalnya sholat, kemudian makan siang dulu, baru sholat, baru tidur siang, baru habis itu sholat asar, habis itu murojaah, habis itu mandi, habis itu makan malam lagi. Yang tidak diberikan jadwal seperti itu, maka dia akan berleha-leha, melakukan kegiatan yang sia-sia, bahkan sampai menghilangkan hafalannya, ya. Ini contohnya anak-anak yang pulang sekolah tidak didampingi sama orang tua, "Mah, pergi bentar ya, mau ke game gitu ya, ke tempat game center." "Oh ya, pergi aja, Dok." Misalnya, "Pergi aja, Nak." Nah, akhirnya kita tidak melihat apa yang dia tonton, apa yang dia serap dari internet. Sekarang internet itu mau pakai yang mode anak-anak pun itu ada iklan. Kalau dia dikasih handphonenya ada iklan. Iklan itu kayak novel-novel, ya Allah, novelnya itu kata-katanya udah mengarah ke tidak senonoh gitu ya. Dia buka, dia baca. Makanya perhatikan kalau ada anak-anak sudah mulai nanya, "Mah, kenapa aku bisa lahir? Mah, kenapa aku bisa ini?" Ya kita menjelaskan sesuai dengan kadar umurnya. Tapi bisa jadi ada satu pemicu kenapa anak-anak bertanya seperti itu. Mulai cari tahu di handphonenya, historinya dibukain. Oh, dia habis nonton ini. Oh, dia habis nonton ini. Ya, jadi mulai sekarang kita perhatian sama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini di masa mudanya kita abaikan. Bisa jadi masa tua kita nanti dia juga akan mengabaikan kita, ya. Nah, ini jangan sampai anak-anak pulang dari RHQ kemudian dia malah nangkring di game berjam-jam, pulang sore, kemudian kita nggak tahu apa yang dia tonton, kata-katanya udah mulai amburadul, sehingga hafalan itu sukar masuk. Kenapa? Hafalan itu suci, hanya akan dimudahkan bagi orang-orang yang suci. Allah loh yang mempunyai hak prerogatif tentang hafalan, bunda-bunda. Anak ini misalnya jarang turun, tapi hafalannya laju. Ada anak yang setiap hari turun, tapi hafalannya, mohon maaf, dari tahun ke tahun anaba terus. Itu bisa kita cross check, ya, bisa kita cross check. Pertama, kalau segi ikhtiar ya, pendampingan. Tapi dari segi makanan juga harus kita lihat makanannya seperti apa,
Apakah ada unsur-unsur syubhat, unsur-unsur keharaman di dalamnya yang membuat anak kita kok sukar banget ya menghafal ya. Atau bisa jadi juga terlalu banyak memegang handphone, terlalu banyak memegang, melalaikan lah intinya seperti itu. Nah, lanjut Ustadz. Nah, tapi masih ada juga di dunia ini yang istiqomah. Tapi kalau kita lihat dari gambar itu, ada orang baca Al-Quran, tapi rambutnya biru-biru gitu ya. Ada yang berjilbab, tapi pakai tanduk-tanduk apa itu. Nah, dewasa ini, di zaman sekarang ini banyak orang yang berkedok ibadah, padahal mereka belum tahu yang namanya prinsip ibadah itu sendiri. Maksudnya adalah seperti ini, kita membaca Al-Quran kan ada adab-adabnya tuh ya, ada adabnya, pakai pakaian yang takwa, berwudu, menghadap kiblat, kemudian membaca dengan mentadaburi artinya, kalau bisa menangis ya. Nah, memakai jilbab bagi yang perempuan, laki-laki pakai songkok. Ibarat kata gini, kita mau menghadap ke gubernur saja itu pakaiannya super rapi karena takut nanti dikacangin gitu ya. Pakai super rapi itu ke gubernur. Nah, kita mau menghadap Al-Quran yang mana itu adalah firman Allah, kalimat Allah. Nah, jangan sampai kita menyamakan baju kita, pakaian kita seperti mau menghadapi orang biasa dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi banyak orang yang salah kaprah seperti itu ya, bahwasanya saya sudah melakukan yang terbaik kok, saya sudah ibadah, tapi kita lihat kembali adab-adab dari harus tahu gitu ya, prinsip dari ibadah itu sendiri, prinsip daripada menutup aurat, prinsip daripada adab menuntut ilmu seperti itu ya. Lanjut Ustadz. Nah, pada dasarnya interaksi kita dengan Al-Quran itu terbagi menjadi 8 ya. Pola yang kita berikan kepada anak-anak di Tabarok itu adalah mendengarkan, karena pertama mengajarkan baca tulis terlalu dini itu dinilai oleh Kementerian Kebudayaan itu tidak ramah anak ya, tidak ramah anak, tidak ramah ibarat kata ini masanya bermain loh, sudah dijejelin, tiba tilawati udah dijejelin, calistung gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya metode tabarok dan metode yang kita gunakan di Ar-Haki ini kan sebenarnya lebih ke pendengaran. Jadi mendengarkan itu bukan satu-satunya metode untuk menghafal Al-Quran, itu baru pengantarnya buat anak-anak itu kayak terbiasa nggak tabu dengan ayat-ayat itu. Jadi untuk memungkinkannya tentu tidak cukup dengan satu metode mendengarkan saja, harus bisa lihat Al-Quran. Orang yang bisa lihat Al-Quran saja itu pun masih bisa belum mungkin ketika dia tidak sering men-scanning Al-Quran itu. Ya, jadi harus pengantarnya interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah mendengarkan dulu ayat-ayatnya sampai terbiasa terngiang-ngiang, tahu ujung ayatnya ini kalau takwir tuh belakangnya at gitu ya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Oh, halaman ini isinya ini ya. Halaman ini surah Al-Infitor, di bawahnya ada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Jadi harus nge-scan tuh. Makanya banyak yang bilang, wah, masya Allah, miracle banget ya orang Ustadz anak-anak yang bisa menghafal nomor halaman, yang bisa menghafal ini di atas atau di bawah, ini atau di samping, di sebelah kanan atau kiri. Sebenarnya bagi mereka yang sudah men-scanning Al-Quran, menghafal dengan menggunakan seluruh metode, baik mendengar, melihat, kemudian membaca artinya, itu bukan suatu hal yang mengejutkan, karena Al-Quran itu sudah dijamin, dimudahkan ya, sangat dimudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Nah, kemudian interaksi kita dengan Al-Quran selanjutnya itu kalau kita sudah bisa membaca nih, makanya ada tahapannya kan ya. Pertama BBAQ dulu, belajar baca Al-Quran. Kemudian yang kedua baru mentahsin atau memperbagus bacaan.
Nah, jadi bukan berarti orang yang tahsin itu belajar ulang lagi, enggak. Kita memperbaiki makharijul huruf, sifatul huruf yang mungkin kita pernah belajar baca Al-Qur'an waktu zaman dulu itu tidak tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nah, jadi ketika kita sudah ketemu metode-metode tahsinul Quran, jangan berhenti. Saya kan sudah bisa baca Quran, saya kan sudah bisa baca lurus gitu ya dalam Al-Quran, saya sudah berkali-kali khatam. Kok perlu belajar dari awal tilawati lagi gitu ya untuk orang-orang tua, untuk anak-anak? Ada namanya step memperbaiki bacaan. Mungkin kita dulu nggak bisa bedakan antara sa dengan sa, nggak bisa bedakan a dengan a hamzah gitu ya. Padahal yang namanya makharijul huruf dan mat tabi'i itu bisa merubah arti, ya. Nah, misalnya kalbun itu anjing, kolbun itu hati. Jauh bedanya. Nah, kalau kita sama-sama menyebutkan hurufnya sama, maka bedalah arti yang kita baca. Bukannya menjadi pahala, malah menjadi ibaratnya kita menghina ayat-ayat Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca dengan kaidah tajwid. Kemudian barulah proses selanjutnya yaitu menghafalkan. Jadi sebenarnya kalau di RHQ ini kan yang mau kita ajarnya anak-anak ya Bunda ya. Kalau kita melewati mendengarkan baca, memperbagus bacaan dulu ya bagi kalau di pondok-pondok itu kan pondok tahfidz itu dia lebih utama memperbagusi bacaan dulu, takhusus dulu, tahsin selama 1 tahun. Kemudian baru boleh ngafal. Kalau di RHQ ini nanti kita alasan kenapa kita mengejar hafalannya dulu walaupun bacaannya mungkin masih kayak amma yata'ayun anin naba'il acim walaupun belum ini itu nanti akan saya jelaskan kenapa metode tabarok itu mengejar usia 7 tahun bisa hafal atau mulai diperdengarkan 30 juz. Nah, kalau di pondok-pondok pada umumnya itu memperbagusi bacaan dulu baru menghafalkan. Itu bagi anak yang sudah besar ya, bagi anak-anak yang sudah ibarat kata udah bisa dikasih tahu, nak, hafalan Al-Quran ini untuk dirimu juga, nak. Untuk insya Allah nanti Allah menjamin dirimu di dunia dan di akhirat. Bisa dikasih tahu. Kalau anak-anak kecil usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 5 tahun dikasih tahu, nak, kamu akan mendapatkan surga beserta isinya, mendapatkan mahkota jubah. Anak-anak masih yang kayak jubah, mahkota, surga isinya abstrak bagi mereka. Nah, jadi proses menghafalkan di RHQ itu memang karena metode mendengarkan memang mungkin belum terlalu mungkin. Tapi setelah nanti mereka besar ini terus dilanjutkan ke tahapan misalnya dia sudah bisa baca tilawatinya sudah tilawati 6 naik ke Al-Quran, barulah kemudian oh ini loh amma yatasaalun, begini loh tulisannya, oh dia ada di halaman 582 toh, oh begitu. Nah, barulah kemudian dia proses memungkinkan. Tapi dia akan sangat mudah menghafal karena dia sudah hafal lewat mendengarkan. Nah jadi nanti ada alasannya kenapa metode tabaruk itu memperdengarkan kepada anak-anak. Kemudian mentadaburi, mengajarkan, dan menerapkan. Paling tinggi yaitu menerapkan isi ayat Al-Quran. Lanjut, Ustadz. Nah ya, kita sudah tahu anugerah Allah bagi para pengemban Al-Quran. Pengemban Al-Quran ini termasuk di dalamnya guru, anak-anak penghafal Al-Quran, orang tua yang ikut mendampingi, ketat jadwalnya untuk Al-Quran, insya Allah masuk dalam keluarga Allah, menjadi keluarga Allah. Kemudian juga mendapatkan kenaikan derajat di surganya Allah, ya, karena surga yang paling tinggi itu kan diisi para rasul dan anbiya. Nah, para penghafal Al-Quran itu juga masuk dengan makom yang sama, yaitu di surga yang sama dengan para rasul dan para anbiya. Begitu ditinggikannya orang-orang penghafal Al-Quran.
ya. Jadi jangan patah semangat untuk bunda-bunda yang ini anak saya kok nggak hafal-hafal ya Ustazah, ini anak saya kok hafalannya nggak mungkin ya Ustazah, ini anak saya dia hafal tapi adabnya nggak bagus loh Ustazah. Jangan patah arang, jangan putus asa. Ya, anak-anak ini anak-anak tuh nggak ada yang nakal, Bun. Mereka tuh nggak tahu. Cuman dikasih tahu aja, lama-kelamaan otaknya makin dewasa, dia akan paham. Ya, lanjut. Nah, orang tua pun ikut menikmati. Maksudnya adalah banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah mulai paham untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an, ya. Nanti saya lihat kita lihat slide di bawah banyak orang-orang yang sudah mulai melek untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Kemudian tidak akan diazab. Mungkin kita pernah lihat ada seorang penghafal Al-Qur'an yang meninggal karena tabrakan dengan truk sampah ya. Nah, padahal itu kepenyet gitu loh, kepenyet di truk sampah. Tapi dia tidak mengeluarkan isi ususnya, tidak patah salah satu tubuhnya, tapi tetap utuh. Nah, itu adalah salah satu bahwasanya Allah menjaga jazatnya para penghafal Al-Qur'an, tidak akan diazab ya. Tapi ada satu lagi, orang-orang para penghafal Al-Qur'an yang dia sudah tahu ayatnya, dia sudah hafidz Al-Qur'an 30 juz, dia sudah mentadabburinya, kemudian dia melakukan kesalahan atau dosa, maka azabnya akan dilipat gandakan di dunia. Tapi dia kalau dia bertaubat, maka dia akan terlepas dari azab di akhirat. Lanjut. Nah, dikabulkannya apa yang ia impikan. Makanya saya itu, ayah bunda, setiap ada anak-anak yang tasmi hafalan Al-Quran itu, selalu saya minta doanya. Ya, jadi anak-anak penghafal Al-Quran itu, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu, Allah percayakan hafalan Al-Quran dititip kepada mereka, itu tandanya anak-anak tersebut masih suci. Doanya mustajab, diijabah. Jadi kalau anak-anak kita sudah hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, jangan ragu untuk minta doa dari dia. Nak, doakan mamah, nak. Nak, doakan papa, nak, supaya bisa lancar rezeki buat kamu sekolah, ya. Doakan. Minta doa dari mereka. Qabul. Mustajab. Doa anak yatim, doa para penghafal Al-Quran, doa anak orang yang teraniaya, doa orang musafir, doa orang yang sedang berpuasa, itu semua qabul, insya Allah, mustajab. Jadi jangan sia-siakan anak-anak penghafal, apalagi menyakitinya, menyia-nyiakan dan melantarkan. Itu Allah marah. Ya. Kemudian mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat. Ini kita bisa, orang-orang penghafal Al-Quran ini, saya sudah buktikan sekali ustazah-ustazah, entah dipermudah dia masuk kuliah lewat hafalan Qurannya. Tentunya kita jangan sampai karena kemudahan-kemudahan itu niat kita berubah ya. Saya mau jadi penghafal Al-Quran karena ya, benar nih, Bunda. Salah satunya juga doa seorang ibu terhadap anaknya, ya. Makanya jangan sembarang kita ucapkan kalimat-kalimat buruk kepada anak kita. Nah, saya perhatikan ustazah-ustazah dimudahkan, ya. Makanya mungkin bunda-bunda lihat ustazah-ustazah di RH ini cepat-cepat semua menikah ya. Karena dulu pernah sempat berbicara itu di hari puasa, di bulan puasa tahun berapa. Kemudian para ustazah ini berkumpul. Kemudian berbicara di akhir petang. Itu kan mustajab tuh. Kalau tidak salah hari Jumat juga itu. Jumat petang, hari Ramadan, kemudian membicarakan masalah ini nanti jodohnya seperti apa, kira-kira sama orang siapa, sama ini. Kemudian sama-sama berdoa di hari Ramadan, di bulan Ramadan, di Jumat petang, dan itu qabul di tahun selanjutnya. Semuanya langsung pada nikah semua. Nah, itu maksud saya, bahwasanya syafaat atau pertolongan atau dikabulkannya hajat itu bukan isapan jempol, itu sudah terbukti dari apa yang saya amati. Nah, jadi syafaat itu tidak hanya didapat di dunia, tapi juga dapat di akhirat. Itu sudah kelihatan sekali. Lanjut. Nah,
Nah ini nih, mengapa harus balita ya? Kalau orang-orang anak-anak itu belajar di usia balita, maka ibaratnya itu ya, kata pepatahnya, ibarat mengukir di atas batu. Ya, mengukir di atas batu itu maksudnya susah hilang ya. Saya pun ya dulu, saya pribadi waktu saya ditinggal masih kecil itu di daerah Lambung Mangkurat, tempat saya bikin apotek sekarang. Itu saya dulu masa kecilnya itu di situ SMP sampai SMA. Nah itu sebelah banget nih, 2 rumah dari rumah saya di Lambung itu, di apotek itu adalah Langgar Ar-Rahman. Di situ setiap mau maghrib itu diputarkan dari surah Ad-Duha ke An-Nas. Saya ingat sekali suaranya ini, siapa ya, Qori itu. Siapa lagi tuh Ustazah Yanti ya? Qori yang Muammar. Kiai Haji Muammar. Itu diputar dari, jadi saya ingat itu nadanya. Su'irat wa idal jibalu su'irat. Jadi nadanya itu seperti itu. Jadi saya, Masya Allah. Jadi pada saat saya di MTS, itu menghafal dari surah Ad-Duha ke An-Nas, mulut saya ngomong sendiri. Karena apa? Saya sering dengar pada saat saya masih dulu tuh jaga wartel di mana di dulu usahanya Umi itu adalah wartel, warung telepon. Saya jaga duduk di situ sambil dengarkan di Langgar itu bunyi-bunyi Muammar, Kiai Haji Muammar, surah Ad-Duha sampai Anas. Bukan, dari 1 juz, karena dari At-Takwir. Kuwirat, gitu-gitu belakangnya kan ya. Pas mulai menghafal surah di SMTS itu, saya kok bisa ngikutin sampai Al-Bayyinah itu yang panjang itu, lam yakunil ladzina kafaru. Teman-teman baru proses ngafal, saya sudah kayak mulai ngikut. Nah, itu mungkin proses daripada mendengarkan, proses mendengarkan. Ada yang namanya terngiang-ngiang. Nah, itu. Jadi, kalau kita belajar Al-Quran di usia dini, maka Allah akan mencampurkan dalam daging dan darahnya. Pertama, sebagai sarana ruqyah, ya. Ruqyah. Kemudian yang kedua, anak-anak ini insya Allah kalau sudah diperdengarkan ayat Al-Quran dari kandungan sampai dia balita sampai dia dewasa, insya Allah nanti besarnya juga tidak jauh-jauh daripada Al-Quran. Insya Allah menjadi orang yang salih. Lanjut. Nah ini kenapa Tabarok Syekh Kamil El-Lobodi itu memiliki target sebelum 7 tahun, usia golden age, sebelum 7 tahun anak-anak sudah harus hafal Al-Quran, hafal juz 30 juz. Tentunya kita tahu anak-anak pasti nggak mungkin. Nah, seperti saya bilang tadi, saya belum menghafal ini, tapi karena sering dengar di masjid, bisa ikut setoran di MTS waktu itu. Nah, jadi para pemuda dalam sejarah Islam ya, sebut saja Imam Syafi'i itu menjadi 15 tahun menjadi mufti di usia 15 tahun. Apa rahasianya? Hafal Quran sebelum 7 tahun. Bukhari Muslim mendalami hadis dari para gurunya, kemudian Abu Hamid Al-Ispiriani menjadi mufti di usia 17 tahun. Apa rahasianya? Hafal Quran sebelum 7 tahun. Bukhari mulai menulis di usia 18 tahun, Umar bin Abdul Aziz hafal Al-Quran sejak kecil dan menjadi gubernur Madinah pada usia 23 tahun. Kita 23 tahun itu masih apa? Baru lulus kuliah. Ini Umar bin Abdul Aziz sudah menjadi gubernur. Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Turki Utsmani pada umur 22 tahun. Baru lulus kuliah itu, baru nulis skripsi mungkin saya itu ya. Menaklukkan benteng legendaris Konstantinopel pada usia 24 tahun. Masya Allah ya, para pemuda dalam sejarah itu bisa menjadi orang-orang yang legendaris ya, orang-orang yang bermanfaat untuk umat di usia yang sangat muda. Rahasianya, mereka hafal Al-Quran sebelum 7 tahun. Lanjut. Nah ini pun 1001 ulama hafal Al-Quran di usia muda. Saya sebutkan saja ya, Ibnu Qudamah, Ibnu Sina, itu imam kedokteran itu ya. Orang yang membawa
pembelajaran kedokteran, hafal Al-Quran umur 5 tahun, Imam Nawawi hafal Quran sebelum balik, Imam Ahmad bin Hambal hafal Quran sejak kecil, Ibnu Khaldun hafal Quran usia 7 tahun, As-Suyuti hafal Quran 8 tahun, kemudian Umar bin Abdul Aziz hafal Quran saat masih kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Quran 9 tahun, Jamaluddin Al-Mizi hafal Quran saat masih kecil. Dan semuanya rahasianya Al-Quran. Lanjut. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran pula. Jadi kita ambil yang kalimat pertama, yaitu mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Jadi semoga Allah SWT menjadikan kita, para pengemban Al-Quran, guru, orang tua, anak-anak, sekolah, semuanya diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Nah, tujuan metode tabaruk ini adalah menginstal Al-Quran sebagai software terbaik kepada putra-putri tercinta kita sejak usia 3-4 tahun dan menghasilkan anak-anak yang hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Kalau pakai metode tabaruk, saya yakin tidak mungkin. Tapi minimal usia 0-7 tahun itu mereka diisi sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Ibarat kata, kalau anak-anak yang lain nih, dia malah menghafal gerakan-gerakan TikTok, lagu-lagu yang lagi tren di TikTok, lagu-lagu yang lagi tren di Instagram atau di YouTube gitu ya. Anak-anak kita harus beda. Usia 0-7 tahun, ketika dia dengar nih ayat di masjid dibacakan Quran surah Al-Baqarah, dia bisa nyambung belakangnya. Dia bisa baca Quran surah Tabarok, Yasin, Rahman, ibaratnya yang bisa jadi wirid harian itu bisa nyambung. Nah, jadi kemungkinan itu adalah keniscayaan. Ya, ada juga anak-anak yang mungkin dengan metode pendengaran, ada juga saya temukan pas tasmi kemarin dihafal awal ayat. Nah, jadi hafalan Al-Quran itu adalah hak prerogatifnya Allah. Mau kita getol banget bikin jadwal, getol banget ini, tapi kalau Allah belum mengizinkan, maka belum pula hafal. Bisa jadi ayat tersebut ingin rindu, ingin lama-lama diulang oleh Ananda. Apakah sia-sia? Ustazah, saya sudah 3 tahun loh anak saya di sini, nggak mungkin. Nggak mungkin Ustazah, anak saya 3 tahun di sini. Saya ulang lagi. Sia-sia nggak anaknya? Dikatakan tinggal kelas nggak? Nggak ada yang sia-sia dengan Al-Quran. Semakin diulang, semakin banyak mulutnya mengucapkan ayat-ayat di mana An-Naba itu hurufnya ada berapa itu? Ya, Rasulullah saja mengatakan alif lam mim itu bukan satu kata, tapi bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan An-Naba, dan bahkan satu juz dia ulang berkali-kali. Berapa pahala yang didapatkan anak kita? Sudah diruqyah berapa kali anak kita? Tak terhitung jumlahnya. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada namanya tinggal kelas di hafalan Al-Quran, kecuali di sekolah umum, ya, karena memang diatur sama peraturan. Kalau di hafalan Al-Quran, ngulang terus, itu bukanlah suatu hal yang memalukan atau aib, atau anak saya kok mohon maaf Ustazah dari dulu sudah begini-begini terus hafalannya, maka dia mendapatkan pahala berkali-kali lipat karena murojaah. Lanjut. PR kita adalah mengenalkan Al-Quran sejak dini dengan optimalisasi indera pendengaran sejak dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Jadi saya, Masya Allah, waktu itu saya dengar di YouTube itu, ada satu rumah Quran yang kemudian sudah mulai melek untuk membuat sekolah ibu hamil. Jadi ibu hamil itu dibikinkan jadwal mendengar, ibunya juga membaca. Pada saat 9 bulan dia menghatamkan 30 juz berapa kali gitu ya. Sehingga kemudian besar kemungkinan anak yang dia lahirkan juga akan dimudahkan menghafal Al-Quran. Kalau misalnya nanti kita punya banyak SDM, bukan tidak mungkin kita juga akan buka yang namanya sekolah untuk ibu hamil. Lanjut. Nah, ini unsur utamanya ya. Orang tua itu yang paling atas. Orang tua yang paling atas yaitu paling pertama. Anak baik buruknya seorang anak ini misalnya, maka orang tualah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ada cerita bahwasanya orang tuanya seorang kiai, seorang pendakwah, seorang pimpinan pondok, tapi anaknya, mohon maaf,
bisa kita lihatlah interaksi dengan perempuan, kemudian interaksinya terlalu berlebih gitu maksudnya. Kemudian intinya tidak mengikuti jejak ayahnya, sehingga akhirnya ketika keduanya meninggal, si ayah sudah memasuk ke surga, si anak kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ayahku memang pendakwah, ayahku memang seorang kiai, tapi dia mengajarkan umat, tapi di rumahnya dia tidak mengajarkannya. Termasuk saya tidak diajarkan. Seandainya si anak ini sudah divonis masuk neraka ya. Seandainya ayah saya itu mau sedikit saja meluangkan waktu untuk saya, untuk mengajarkan saya mengaji, mengajarkan saya ibadah, saya nggak akan masuk neraka ya Allah. Maka Allah kemudian memanggil orang tua tadi, kemudian menyuruh keluar dan sama-sama masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita jangan, porsinya adalah perbaiki diri sendiri dulu, keluarga, baru kemudian berdakwah di luar. Ya, kalaupun sudah terlanjur menjadi pendakwah, maka selesaikan yang di rumah agar kita bisa menjadi tauladan dari apa yang kita ceramahkan. Apa yang kita ceramahkan, jangan sampai orang-orang akan mengatakan, Ustadz sendiri anaknya seperti ini gitu ya. Jadi jangan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian porsi orang tua itu, orang tua lah yang akan diminta pertanggungjawabannya ya. Bukan guru, bukan saudara, bukan paman, tapi orang tua. Jadi punya anak itu adalah amanah yang sangat besar ya. Kemudian unsur selanjutnya yaitu anaknya itu sendiri. Ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah Al-Qur'an dan kemudian guru. Jadi guru ini adalah fasilitator, pembimbing, kemudian pembuat jadwal, mengatur, mengawasi, memonitoring, dan evaluasi apakah jadwal tersebut dilaksanakan atau tidak. Lanjut. Nah, kunci sukses menghafal yaitu ikhlas. Ikhlas, doakan anak kita ini dengan ikhlas. Semoga anak-anak kita ini diberi kemudahan, diberikan doa-doa yang terbaik di waktu-waktu mustajab. Prosedurnya juga kita harus sama antara sekolah dengan di rumah, dan konsisten untuk menjalankan proyek ini selama 1 tahun. Lanjut. Nah, penghambat anak dalam menghafal, pertama goib. Goib itu maksudnya adalah anak-anak yang masuknya sehari, izinnya 15 hari. Gitu ya. Kemudian terlambat datang, ya ini kalau anak-anak yang full day school kita toleransi lah ya. Ibaratnya dia sudah masih mau menyuangkan waktunya yang harusnya dia udah pulang, capek, lelah, masih mau ke rumah tahfidz untuk menghafal. Itu kita beri toleransi dan apresiasi. Lanjut, terlambat tidur. Makanya Rasulullah itu habis sholat Isya itu langsung tidur, supaya bisa bangun tahajud lebih awal. Nah, anak-anak juga kita ajari seperti itu. Insya Allah badan segar sebelum bisa murojaah sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu-waktu yang diutamakan untuk menghafal, karena saat itu pikiran lagi fresh. Kemudian penghambat anak dalam menghafal selanjutnya itu banyak bermain, banyak main handphone, banyak nonton game, banyak lah intinya yang membuat dia lalai. Lanjut. 7 langkah menghafal Al-Tabarak, yaitu niat ikhlas, berdoa di waktu mustajab. Banyak ya waktu mustajab itu bisa kita lihat di Al-Quran, di waktu turun hujan, Jumat petang, di bulan Ramadan, pada saat kita sedang jalan jauh gitu ya. Kemudian pada saat kita dianiaya atau disakiti, pada seorang ibu terhadap anaknya, kemudian di depannya multazam, pada saat tawaf, ya segala macam ya, intinya banyak sekali. Kemudian menentukan jadwal harian. Nah, ini penting sekali nih yang saya bilang, kalau anak-anak itu sudah dibiasakan membuat jadwal harian, itu akan menjadi pertama dipaksa, kemudian terbiasa, kemudian menjadi habit. Kemudian menyiapkan kotak hadiah. Nah, itu yang saya bilang, anak-anak ini belum bisa disampaikan kamu akan mendapatkan surga setara dengan para anbiya dan para rasul. Itu masih abstrak bagi mereka. Itu akan dewasa seiring dengan perkembangan dan kematangan umur. Nah, yang paling bisa langsung dia lihat hadiah bagi mereka adalah yang ada di depan mata. Apa? Tidak hanya hadiah, dijanjikan jalan-jalan juga hadiah, dijanjikan beli es krim juga hadiah, dijanjikan beli mainan juga hadiah, dijanjikan untuk datang ke tempat-tempat yang dia inginkan juga hadiah.
atau dibelikan sepeda juga hadiah. Tidak semua berupa berupa material, berupa jalan pun. Nanti kita pergi ke sini ya, kita lihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Itu juga senang bagi mereka ya, diajak jalan dan diluangkan waktu untuk mereka. Kemudian menyaksikan dan mendengarkan murotal sekurang-kurangnya 20 kali. Nah, 20 kali di rumah, 20 kali di sekolah. Itu yang ingin kita terapkan. Sedikit banyaknya insya Allah ada yang nyangkut. Kemudian memberikan hadiah. Lanjut. Nah, ini ya. Kunci sukses orang tua, doa dan keikhlasan, perencanaan yang matang dari awal pernikahan. Jadi kita tuh sebagai orang tua sudah harus tahu ini anak mau kita jadikan apa, ya. Terlepas daripada nanti dia memilih sendiri jalan hidupnya, tapi kita sudah bikin perencanaan yang baik. Kemudian memberi asupan gizi dan istirahat yang cukup. Nah, makanya saya selalu tanya orang-orang tua yang pokoknya gini. Kita ini udah tahu nih mencari nafkah kita udah tahu nih, udah ikut kajian misalnya. Kita harus pisahkan mana nafkah yang kita dapat dari sesuatu yang antara haram dan halal, mana yang benar-benar halal, mana yang sedikit keharam-haraman. Nah, yang masuk perutnya anak-anak adalah yang 100% halal. Ya. Jadi saya pernah dengar cerita dari Guru Jainuddin waktu itu ya. Beliau mengatakan, saya punya usaha selain berdakwah, bunda-bunda. Tapi yang saya belikan beras, belikan makanan adalah hasil dari saya, misalnya dapat amplop dari berdakwah itu, dia belikan beras. Karena apa? Itu nyata kehalalannya. Saya berceramah, dapat hadiah, saya berikan makanan dan beras untuk dia makan. Benar-benar yang dia jamin kehalalan. Tapi kalau usaha bisa tercampur riba di situ, bisa tercampur segala macam yang dia belum jamin kehalalannya. Nah, itu penting sekali. Action dan komitmen. Kalau cuma ngomong aja semua bisa. Tapi actionnya dan komitmennya harus kita galakkan kembali. Kemudian dokumentasi dalam setiap acara keluarga, hadiah sebagai motivasi dalam menghafal, talqin dan tasbih Al-Quran sebanyak 20. Nah, filsafat sarang burung ini maksudnya seperti ini. Burung itu kalau membuat sarang, itu kan terbuat dari air liurnya tuh, ya. Dia tuh telaten sekali tuh burung. Sedikit dia bikin sarang, sampai akhirnya bisa dia taruhin telurnya. Bayangkan kalau seandainya dia tidak membuat kokoh itu sarangnya, maka telurnya akan pecah. Nah, itu filsafat sarang burung adalah yang kita bisa ambil adalah ketelatenan, keistiqomahan dan kesabaran. Memilih waktu yang cocok untuk menambah dan murojaah, ya. Menambah bisa dilakukan di sebelum subuh di sekolah, murojaah bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Lanjut. Keutamaan menghafal Al-Quran di usia balita, Allah akan mencampurkan dalam daging dan darahnya, segera mendapatkan pahalanya, menolak bala bagi keluarga. Ini yang kita inginkan ya. Kalau misalnya banyak kita ketahui ada tsunami, ternyata rumah Quran ini tetap berdiri kokoh, yang lainnya hancur. Karena ada apa? Di dalamnya ada Al-Quran dan ada para santri. Kemudian bagai mengukir di atas batu, ya. Menghafal Al-Quran di usia balita itu susah hilangnya. Beda dengan orang dewasa, bagai mengukir di atas air. Baru dikasih gelombang sedikit udah hilang. Kemudian meneruskan tradisi para ulama yang menghafal Al-Quran sebelum 7 tahun, insya Allah di usia muda dia mendapatkan kesuksesannya. Lanjut. Nih, wasiat. Peringatan dari Abdul Basit bahwasanya wasiat Allah kepada orang tua tentang anaknya turun lebih dulu dibandingkan wasiat Allah kepada anak tentang tanggung jawabnya kepada orang tua. Jadi sebenarnya banyak ini kita selalu dengar anak durhaka, tapi jarang kita mendengar orang tua yang durhaka, ya. Padahal sebenarnya wasiat kepada orang tua tentang anaknya turun lebih dulu dibandingkan wasiat Allah kepada anak tentang tanggung jawabnya anak. Jadi gini, anak itu akan menjadi durhaka ketika orang tuanya duluan durhaka. Paham maksudnya ya? Anak itu kan kertas putih. Lahir dia itu dia masih belum tahu apa-apa. Kita yang ngajari bicara, kita yang ngajari sampai akhirnya dia berperilaku buruk. Bisa jadi itu adalah didikan kita juga. Berarti orang tua dulu yang durhaka terhadap anak sebelum anak itu durhaka pada orang tua.
Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita melabeli dasar anak durhaka. Pelajari dulu diri kita. Kita kasih apa kepada anak kita? Kita kasih makan apa? Kita ajari apa? Kita contohkan apa sampai dia bisa jadi seperti itu. Terlepas daripada anak yang tidak tinggal sama orang tuanya. Kemudian barang siapa meremehkan pengajaran kepada anaknya sesuatu yang bermanfaat untuknya, bahkan membiarkan begitu saja tanpa kejelasan, sebenarnya orang itu telah berbuat seburuk-buruknya keburukan. Ya, maksudnya adalah jangan remehkan pekerjaan kepada anak. Maksudnya jangan remehkan anak. Anak itu nomor 2, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 1. Jangan remehkan itu. Karena masa produktif kita, bunda-bunda, itu terbatas. Usia 40-50 kita sudah manggah ngapa-ngapain. Kita minta tolong anak kita. Anak kita tidak pernah kita ajar, tidak pernah kita didik, tidak pernah kita ajarin sopan santun, menolong orang tua, keutamaan menolong orang tua. Kita akan dilalaikan nanti ketika kita sudah tidak produktif. Akhirnya mereka lagi nanti yang produktif. Nah, kalau kita sudah tidak ajarkan adab dari kecil, maka dia akan melalaikan kita di usia kita senja nanti. Lanjut, nauzubillah min dzalik. Lanjut. Nah ini ya Hafiz Indonesia, semua kita kenal. Hafiz Indonesia Musa usia 5,5 tahun, dari Bangka hafal 29 juz. Pengajaran dari orang tuanya adalah anak ini dipisahkan dari hal-hal yang mengganggu hafalannya. Kala itu saya dengarnya ya waktu beliau menyampaikan orang tua, mertua dan orang tua dari si ayahnya Musa ini sedikit mengganggu dalam proses pengajaran kepada anaknya. Dibilangi, kamu masih kecil, anak-anak suruh hafal Quran, kamu aja belum ini. Diganggu lah ibaratnya. Akhirnya memilih untuk tinggal di suatu pedesaan yang mana cuman ada keluarga mereka di situ. Orang tuanya meninggalkan pekerjaan tetapnya sampai akhirnya anaknya bisa selesai 29 juz di pedesaan itu tanpa campur tangan orang tua dan mertua yang mengganggu proses pengajaran pembelajaran. Lanjut. Lanjut. Nah, ini rahasianya itu, kompak, istiqomah, dan sabar yang luar biasa, tegakkan disiplin kepada anak. Jauhkan dari musik dan tontonan yang merusak. Ya, musik ini pun menjadi terbagi lagi menjadi 2 ya. Ada musik lagui, ada musik yang memang benar-benar musik lagui atau yang merusak. Ada musik yang meningkatkan giroh semangat dan juga giroh semangat gitu ya. Contoh nasyid ya, musik-musik suatul harakoh gitu ya. Kemudian tanamkan akidah dan tauhid kepada anak, tanaman karakter yang kuat, dan orang tua menjadi contoh bagi anak. Jadi gini, kalau kita mau anak kita jadi penghafal Quran, sedikit demi sedikit kita paksa diri kita juga jadi penghafal Quran. Biar anak itu kayak, oh bukan cuma saya yang hafal Quran, mama juga nih, mama buktinya bisa sambung ayat. Gitu ya. Mau anaknya jadi ahli sholat, kita duluan harus contohkan sholat. Mau anaknya rajin baca buku, buka Al-Quran, kita duluan contohkan buka Al-Quran. Lanjut. Terus tentukan jadwal anak dengan tertib, kapan belajar, makan, mandi, bermain, dan orang tua harus istiqomah dan jangan diremehkan jadwal ini. Jangan ada yang di skip, jangan ada yang di nanti dulu lah, istirahat dulu, enggak. Karena surga itu tinggi, hanya orang-orang yang penuh perjuangan yang bisa memasukinya. Emas tidak akan menjadi mulia dan berharga kecuali setelah penempaan yang luar biasa. Lanjut. Ini ya, 10 bersaudara bintang Al-Quran, pasti ada rahasianya. Nggak ucuk-ucuk langsung jadi penghafal Quran ini semua. Atau langsung dititip aja ke semua ke pondok tahfidz Quran, dia akan jadi hafiz Quran pulang nanti. Enggak. Orang tuanya di rumah pun bergerilya. Apa bergerilya? Ada rahasianya. Mereka tahajud, mereka doa, utamanya doa dari seorang ibu yang mustajab. Mereka ibu mendoakan 10 anak yang menjadi penghafal Al-Quran, dimudahkan proses setoran di pondokannya semua, sampai akhir. Ada juga yang kecil-kecil ini ditalkin di rumah. Alhamdulillah orang tuanya udah bisa dipastikan ini insya Allah dimudahkan masuk ke syurganya Allah. Lanjut. Lanjut terus. Nah, kuncinya ini lebih ketat lagi si ibu 10 anak penghafal Quran ini. Tidak ada televisi di dalam rumah. Tidak ada gambar syubhat, tidak ada musik-musik melalaikan yang menyebabkan lalai kepada Allah dan diganti dengan nasyid, tidak ada perkataan yang fasih atau kotor. Lanjut.
Nah, tambahannya adalah visi dan konsep yang jelas yang menjadikan putra-putrinya seluruh hafal Al-Quran. Jadi ini pasti bukan ibunya aja yang punya visi, ayahnya pun ikut membantu, apalagi 10 ya anaknya. Lanjut, pembiasaan dan manajemen waktu ini penting sekali ya. Manajemen waktu itu penting sekali setelah subuh dan setelah maghrib. Setelah subuh mereka menambah, setelah maghrib mereka merojaah. Mengkomunikasikan tujuan dan memberikan hadiah. Lanjut, tidak jauh-jauh dari hadiah karena anak-anak itu kan nggak tahu tujuan hafal Quran ini fadilahnya apa. Nah, ini sukseskan 3 gerakan one day one juice. Sering kita tilawah kalau kita pakai metode tes itu ya. Tes tilawah evaluasi sederhana. Metode tes itu hafalan Al-Quran itu dengan memperbanyak intensitas kita membaca Al-Quran. Kita nih pernah nggak kita merasa menghafal surah Al-Fatihah? Enggak. Saya pribadi juga enggak setelah bisa baca Quran baru ngeliat surah Al-Fatihah itu begitu tulisannya di Al-Quran halaman pertama. Tapi hafal duluan, kenapa? Rajin mendengarkan pada saat 5 kali sholat fardu. Nah, jadi prinsip itulah yang dipakai di tilawah evaluasi sederhana di prinsip metode tes. Bahwasanya sering-sering kita membaca Al-Quran, sering pula itu ada juga yang nyangkut nanti. Tikror pun seperti itu, tidak ada tikror itu hafalkan, nggak ada. Bacalah 40 kali, bacalah makro ini 40 kali, bacalah makro ini 40 kali, gabungkan makro A dengan makro B 40 kali, gabungkan satu halaman 40 kali. Nggak ada. Hafalkan nggak ada. Baca 40 kali, insya Allah hafal sendiri nanti. Kemudian one day one ayat, hafalan ini bisa dengan artinya boleh. Kemudian one ham one hafiz. Kita upayakan satu rumah kita ini ada satu yang bisa menjadi seorang hafidhul Quran. Lanjut. Iya. Ya, sesungguhnya dosa adalah perkara yang membuat kita tidak mampu untuk menghafal dan lupa hafalan Al-Quran, sedangkan anak adalah makhluk yang tanpa dosa dan maksiat. Ya, makanya itu dasarnya kenapa anak-anak diajarkan hafalan Quran dan mudah menghafal surah An-Naba. Bagi kita menghafal An-Naba 40 ayat susah banget. Tapi bagi anak itu udah kayak bacaan sehari-hari, udah wirid, itu udah di luar kepala. Ya karena mereka belum ada dosanya. Lanjut. Nah, kita masuk ke sosialisasi KBM. 3 jam untuk kelas pagi. Jadi 3 jam pertama itu, 1 jam pertama itu, kalau yang kelas pagi jam 8 sampai jam 9, kita awali dengan sholat duha. Kenapa sholat duha? Agar anak-anak ini bersedekah terhadap sendi-sendinya, dimudahkan urusan orang tuanya, ya, dimudahkan hafalannya, ya, dan murojaah kubro atau bait. Bait artinya jauh, kubro artinya besar. Maksudnya murojaah besar, bait itu adalah murojaah dari awal juz sampai timeline hafalan hari ini. Kemudian 1 jam kedua, jam 9 sampai jam 10, itu ziyadah dalam bentuk metode talqin hafalan baru. Ini kita bagi menjadi 2 audio. Yang pertama audionya Syekh Kamil untuk dapat barokahnya. Kemudian yang kedua yang murojaah sugro, 1 surah hafalan timeline hari itu adalah menggunakan metode ummi. Kemudian 1 jam ketiga setoran, hafalan dan tilawati. Jadi untuk tilawatinya itu tidak klasikal lagi karena juga beda buku masing-masing anak, dan materi penunjang itu hadis, mufradat, doa dan adab dibagi ke 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lanjut. KBM kelas sore. Nah, KBM kelas sore kita mulai dari jam 2 sampai jam 5 ya. 1 jam pertama dipakai untuk murojaah kubro dan bait karena sholat zuhur sudah pastinya udah lewat karena sholat zuhur jam 12 lewat. Jam 2 sudah pastinya sholat zuhur di rumah masing-masing atau di sekolah. Kemudian murojaah kubro atau bait sama murojaah dari awal juz sampai timeline hari itu. Kemudian 1 jam kedua dipakai untuk ziyadah dalam bentuk talqin Syekh Kamil dan metode ummi, dan murojaah sugro serta sholat asar. Kemudian 1 jam ketiga dipakai untuk setoran hafalan dan tilawati dan materi penunjang hadis, mufradat, doa dan adab yang dibagi ke dalam 4 hari. Lanjut. Nah ini ya. Pembagian kelasnya ini pasti sudah berbeda ini karena dulu kita 6 2 sip, sekarang kita 1 ustazah megang 8 anak ya. Ustazah Istika nomor HP-nya 0823 5304 2234. Mentis-mentisnya Ananda yang dipegang atau didampingi adalah Abdullah El-Fatih, Ahmad Amar An-Nursi, Gusti Yusuf Al-Fatih, Dafa Ibnu Hafiz, Yazid Al-Lahji, Muhammad Qori Al-Hafid, Aryo Bima, Rafif Abrisam, Al-Zibko Al-Hurairah.
Kemudian Ustazah Dea bermitra dengan Ustazah Ria dalam kelas Yaman, yaitu Atar Zikri Ataya, M. Fatih Kadafi, Al-Fatih Islami Syiar, Muhammad Khalid, Ahmad Khalid Ibrahim. Ada Ustazah Istika dan Ustazah Dea di sini? Boleh saya hai dulu? Perkenalkan, karena Ustazah Istika ini baru nih. Ada Ustazah Istika? Nggak ada ya? Ya, nanti Ustazah Istika, nanti itu nomor HP-nya silakan dicatat, kalau boleh di screenshot juga boleh. Nanti saya kirim juga ini PPT-nya di dalam grup. Jadi bisa diambil nomor handphonenya, kemudian kelasnya juga sudah mulai diperbaharui. Kemudian untuk level 2 kita pisah ya, karena sudah banyak yang sudah tasmi, alhamdulillah. Level 2 kita pisah supaya nanti yang diperdengarkan adalah juz 29, yaitu isinya adalah Sultan Asyam Bashira. Ustazahnya adalah Ustazah Ami, nomor HP-nya 0812 4195 2709. Mentis-mentisnya adalah Sultan Asyam, kemudian Ikhwanut Taqwa, Ahmad Nabil, Muhammad Qori Ahnaf, Adam Ar-Rayyan, Marwan Jaya. Itu 5 anak yang level 2 di kelas pagi, kelas jedah. Lanjut. Kemudian untuk yang kelas Turki itu ada Ustazah Yasinta dan Ustazah Sarmila. Ustazah Yasinta ada di sini? Ada Ustazah. Iya, itu Ustazah Yasinta yang berbicara tadi ya. Yakin Ustazah bunda-bunda semua sudah tahu. Ustazah Yasinta memegang Naura, Aisyah, Gania, Rumaisa, Elsyano, Mutia, Fatihah, Azaina, dan Nasyita. 8 anak pas. Ustazah Sarmila, ada Ustazah Sarmila di sini? Mungkin ada yang belum paham yang mana Ustazah Sarmila. Assalamualaikum, saya Ustazah Sarmila. Assalamualaikum. Iya, Ustazah Sarmila kelas Turki nanti akan bersama dengan Ustazah Yasinta akan memegang Aulia Najwa Izzatun Nisa, Hafizah Arufi, Hafizah Maulidiyah, Azizah Putri, Sarefa Hanifah, Salwa, dan Alina Syaira Nasution. Ya, ini Ustazah Sarmila nomor HP bisa dicatat. Kemudian ada satu kelas lagi yang isinya 8 anak belum dapat partner, yaitu Ustazah Ica. Kembali lagi, alhamdulillah. Ustazah Ica akan memegang kelas Jordania, yaitu kelas perempuan di jam 8 sampai jam 11. Anandanya ada Khaira, Alesya, Rizka, Gendis, Hanza, Adifa, Felicia, dan Rumaisa. Jadi total kelas shift 1 yang pagi ada 4 kelas, di mana 3 kelas level 1, 1 kelas level 2. Shift 2, atau jam 2 sampai jam 5. Silahkan dilanjutkan, Us. Next. Ya, kelas yang sore ini ada kelas Ikhwan, namanya kelas Mesir. Itu diampu oleh Ustadz Rofi dan Ustadz Abdi. Ustadz Rofi? Ada Ustadz Rofi? Yang mana Ustadz Rofi? Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Saya Ustadz Rofi. Insyaallah. Ya. Ustadz Rofi ini yang nanti akan mengampu Ananda di yang bernama Ahmad Hasan Maulana, Alan Fauzan, Zlatan Hamish, Muhammad Rasyad Safaras, Muhammad Ashraf Raihan, Ziko Uwais Liviau, Muhammad Rizky Al-Hakim, Ade Azka Prataya, dan Raufa Aulia. Kemudian Ustadz Abdi ada? Ada. Ya, Ustadz Abdi, tentu Ustadz Abdi bunda-bunda udah tahu ya. Beliau akan memegang Muhammad Arsaka Kolbi, Kairo Abriza El-Habashi, Muhammad Aska Zaidan, Adi Astasaka Al-Karem, Muhammad Dirgam Haidar Arhab, Al-Ghazali dan Niswara Aji, Lilyas Omar Zaki, Muhammad Rajendra Kenzi Prayogi, dan Abdul Rashid Husain. Lanjut. Kemudian ini untuk yang kelas Ahwat, namanya Palestina, dipegang oleh Ustazah Halimah sendirian masih. Anak-anaknya adalah Hafizah Syanum Nugroho, Arafah Kiandra Aisyalin, Raisya Az-Zahra Arianto, Akira Mumtazah, Khalifatul Ulum, Kaila Nadia, Siti Aisyah, Humairah Irfan. Ya, udah ada perubahan ya, pastinya ada perombakan. Nah, level 2 kelas Maroko untuk sore dipegang Ustazah Yanti, yang dipegang adalah anak-anak level 2 yaitu Muhammad Azga Mulawarman, Ilyas Yazid Kaka, Ade Endi Bahim, Muhammad Zafran El-Fatih. Ustazah bisa diulang tadi jam kedua? Bentar saya baca dulu. Dan jam ketiga kegiatannya. Jam kedua itu ziyadah bun, menghafal hafalan baru. Jam ketiga setoran hafalan dan materi penunjang yaitu hadis, doa, adab, mufradat.
Nanti ini saya share ya Bun ya. Ini juga ada direkam di live streaming, nanti insya Allah ada di YouTube. Lanjut, level 2 itu Muhammad Azka, Ilyas, Ade, Muhammad Zafran, Adi Basyakil Erliza, Safa, Almira, Ayunda, Innaka Humaira. Ini yang sudah selesai juz 30 menghafal juz 9. Lanjut. Nah, ini kelas online ya, kelas online tetap sama, cuma nanti ada yang berubah, yaitu Ustazah Suri terakhir di bulan Juni. Ini Ustazah Fatimah tetap, Halisa Azkanayara, Aisyah Nur Latifah Rinanto, Ashifa Nur Khadijah, Amir Hananto, Kak Askana Saki, Asyika Syakwenas Nevis, Ajim Masafana, Agni Jayo Hensar Maya, Anindia, Syabia, Padia Asyika. Sama dari jam 8 sampai 9.30, 1,5 jam. Ziyadah dan talqin mandiri, tinggal setoran hafalan dan dibenerin bacaannya sama tilawatinya. Lanjut. Kalau Ustazah Fatimah, insya Allah tetap ya. Kalau ini Ustazah Suri terakhir beliau mengatakan, insya Allah beliau kan sudah di sudah di Sulawesi. Beliau pulang kampung karena orang tua beliau ada di sana. Beliau akan terakhir di bulan Juni karena beliau juga memegang rumah Quran di sana, menjadi musyrifah di salah satu rumah Quran yaitu Dakwah Kafah Center. Jadi beliau memegang di sana terakhir di bulan Juni. Setelah itu nanti akan diampu oleh Ustazah Sri Lestari. Anak-anaknya adalah Anna Syahana Nasahia, Aulia Manahil, Abizar, Raisya, dan Kanaya. Yang selanjutnya Zahidah dan Nakilah. Lanjut. Nah, ini kelas Ustazah Husnul ya. Ustazah Husnul ini Fahri Atar Khalidi, Fatir Abimana, Elfayat Akila, kemudian Syakila Zayani, Muhammad Atai Al-Ghazali, Afuzana Yotama, Azil Rianda, Nafisha Saurifa, Letizia Akila, dan Aditya Fatul Fairuz. Nah, bulan Juni balik offline, berarti Aditya nanti masuk kelas mana itu? Sudah level 2, berarti masuk kelas Ustazah Yanti. Ini Ustazah Husnul insya Allah nggak ada perubahan, tetap 1,5 jam. Lanjut. Kalau online ini karena terbatas waktu, berarti ziyadah dan talqin mandiri, ziyadahnya mandiri, tinggal setoran nanti dibenerin bacaannya, tajwidnya, dan setoran tilawati. Jadi terbatas karena online-nya. Lanjut. Nah, ini timeline surah yang kita gunakan. Jadi timeline surah kita kembali ke Tabarok lagi, yaitu 3 bulan 45 hari selesai 1 juz. Karena kita masih ada waktu 6 bulan, maka level 1 diulang 2 kali. Nanti Juni, Juli, Agustus selesai 1 juz, diulang lagi September, Oktober, November, juz yang sama diulang lagi biar 2 kali pengulangan sisa 6 bulan ini. Jadi Bunda harus tahu sekali ini bahwa hafalan surah An-Naba itu cuma diputar 2 hari ya Bunda ya. Tapi jangan khawatir, Ustazah anak saya ini anak baru, hafalannya loh baru 1-5. Tapi kok sudah besoknya udah An-Nazi'at, besoknya sudah berubah lagi Abasa. Tenang, kita ada 1 jam murojaah di awal, dari awal juz sampai timeline hari itu. Jadi kalau misalnya sudah sampai Al-Fajr misalnya, insya Allah An-Naba sudah diulang berpuluh-puluh kali karena ada yang namanya murojaah kubro itu dari awal juz sampai timeline hari itu. Jadi insya Allah An-Naba nanti akan lama-lama mereka akan hafal dengan sendirinya. Lanjut. Ini timelinenya. 45 hari kalau kita 1 bulannya 16 kali pertemuan kurang lebih 3,5 bulan lah ya. Nah, 3 bulan sisanya diulang lagi dari An-Naba ya. Kemudian habis itu kita pakai untuk bagi yang sudah selesai tasmi. Kemudian boleh langsung naik level 2 menghafal juz 29. Kemudian yang selesai di akhir tahun maka akan ikut haflah akhirus sanah. Lanjut. Nah, data hafalan santri, klik aja, nggak usah diklik, selanjutnya, next selanjutnya. Nah, ini data hafalan santri yang kita lihat nih ya. Ini sudah ada beberapa yang kita tasmi, anak-anak sedang menunggu jadwal yang ditasmi yang lainnya lagi. Ini hafalannya, ini yang belum dibagi ya, ini masih yang 2 shift. Tapi hafalannya bisa kita lihat dan tilawatinya. Oh, Ustazah Yanti, Ananda Abdul El-Fatih masih tilawati PAUD, hafalannya masih An-Naba juz 30. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Data hafalannya santri. Jadi ini juga sebagai awal kita memproses penempatan kelas.
Lanjut. Nah, ini hafalan santri untuk kelas Turki. Naura, Aisyah, Gania itu tilawatinya masih PAUD, tilawati 1 gitu ya. Hafalannya Quran surah Abasa. Nah, ini kami selalu memperbaharui ini setiap kita syura rutinan para pengajar. Kita perbaharui supaya bunda-bunda udah tahu nih hafalannya Ananda di mana, target timeline-nya apa, harus ngejarnya berapa surah begitu. Lanjut. Nanti per awal semesternya kita mulai lagi dari An-Naba karena kebanyakan sebenarnya ya timeline yang kita buat ini harusnya ini sudah di Al-Infitor. Tapi rata-rata di beberapa kelas itu masih mengulang surah An-Naba sampai Abasa. Jadi kalau kita mengajar Al-Infitor ada anak baru, maka nggak bisa ngejar gitu ya. Jadi kita mulai lagi dari An-Naba, kita habiskan 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, An-Naba juz 30 selesai, ternyata masih ada yang belum mungkin diulang lagi. Untuk yang level 2 juga dihabiskan dalam waktu 3 bulan, 2 kali pemutaran juz dalam 6 bulan. Lanjut. Ini sama ya, nanti bisa dicek sendiri hafalan bacaannya, hafalannya. Nah, ini bisa dicek juga nanti tilawatinya, hafalannya. Kita harus berprogres terus nih. Jadi Ustazah ini setiap syura saya selalu menyampaikan timeline-nya apa, hafalan anak-anak sudah gimana, siapa yang ikut timeline, siapa yang harus ngejar. Nah, jadi anak-anak yang harus ngejar ini harus dikomunikasikan ke orang tua agar lebih perhatian lagi terhadap hafalannya. Lanjut. Ya, sama lanjut. Tuh Adiba Syakila ini sudah, nah ini data santri yang sudah selesai 1 juz, yang sudah diconteng itu yang sudah tasmi, sudah menyetorkan 1 juznya di video, karena kita ini harus video, karena anak-anak yang sudah keluar dari RHQ atau menghafal juz baru itu bisa jadi dia tidak merojah hafalan juz lamanya. Jadi ya mereka ada dokumentasinya. Menyusul Ahnaf, Nabil, Asyam, Ashifa, Almira sudah kemarin, Ayunda, Zafran, Azga, Baim, Ilyas, Halisa, Adiba Syakila, Adam, Ikhwan, Arsaka Kalbi. Menyusul ya, sudah dibikin jadwal tasmi. Lanjut. Ini nanti sudah mulai, jadi gini Bun, di tanggal 20, nah ini jadwal tasmi TPA ya, tanggal kemarin Almira sudah, Kori Ahnaf masih mau memungkinkan ya, Khalisa Azganayara itu Kamis 2 Juni, Kamis tuh 2 Juni. Habis itu Ikhwan Taqwa Senin 6 Juni ya. Zafran El-Fatih ini nanti berkoordinasi sama wali santri sama Ustazah Ita ya. Lanjut. Nah, kewajiban orang tua yang paling penting adalah murojaah surah dan ayat yang didengar Ananda di rumah minimal 20 kali. Jadi kita sinkronkan gitu ya. Apa yang didengar di sekolah dengan apa yang didengar di rumah. Di sekolah 20 kali, di rumah 20 kali, kemudian nanti tashih dulu didengarkan dulu oleh orang tuanya, kemudian baru bisa voice note dan langsung telepon ustazahnya kalau sudah mengulang 20 kali. Kemudian mengirimkan voice note atau menyampaikan ke guru bahwa telah selesai murojaah harian hafalan baru dan harian hafalan lama, kemudian guru akan menelpon santri. Nah, kalau seandainya gurunya lagi sibuk, boleh voice note. Kemudian rutin memantau Ananda memperdengarkan speaker Al-Quran dan headphone Al-Quran, dan rutin mengganti Quran surah di headphone dan speaker Al-Qurannya. Jadi anak-anak kan dibekali perangkat ya. Kalau orang tuanya belum berstandar bacaannya, bersyahadah, maka tidak boleh mentalaki. Karena akan sangat susah memperbaiki bacaan yang sudah tertanam dengan tajwid yang belum benar. Jadi biarkan anak-anak itu mendengarkan headphone-nya atau speakernya dan diperdengarkan qori-qori'ah yang sudah berstandar bacaannya, supaya guru juga tidak susah membenarkan makhorijul hurufnya, tidak susah membenarkan panjang pendek dari ayat tersebut. Kemudian menuliskan lembar mutaba'ah yaumah di belakang buku prestasi. Nah, untuk link Google Drive-nya ini karena di dalam slide nanti saya kirim terpisah, Bunda bisa kalau Bunda berada di samping Ananda terus bersamaan dalam satu ruangan terus,
maka Bunda cukup mengambil link Google Drive MP3-nya di Google Drive, kemudian diputarkan, Bunda bluetooth-kan ke headphone-nya anak-anak. Jadi Bunda bisa tahu berapa kali dia dengar. Kalau Bunda misalnya keluar kota atau dititipkan di rumah neneknya, maka Bunda harus masukkan chipnya atau memory card-nya itu dengan hafalan yang sedang dia hafal, surah yang sedang dia hafalkan. Jadi walaupun Bunda berada jauh dari Ananda, nggak bisa Bluetooth handphonenya, dia tetap bisa mendengarkan dari micro SD yang dimasukkan dalam headphone-nya. Bagaimana ya speaker? Nah, speaker lebih mudah lagi, tinggal ganti dan jangan sampai hilang buku panduan pemutaran kode ayatnya. Lanjut. Nah, ini untuk buku setorannya anak-anak. Jadi kemarin ada yang nanya, Ustazah ini sebenarnya apa sih? Saya nggak ngerti, tolong dijelaskan. Oke, saya jelaskan secara general di sini ya. Jadi itu hari tanggal, diisi hari tanggal. Talqin surah klasikal adalah timeline. Timeline. Maksudnya hari ini yang diputar apa di sekolah, di video. Itulah yang ditulis sama ustazahnya. Atau misalnya videonya nggak diputar, murojaah bayi halakoh Quran, itu juga lah yang ditulis sama ustazahnya. Sesuai dengan timeline. Biar maju terus sampai akhir sana, sampai akhir tahun. Selesailah juga sampai Anas. Kalau 29, selesailah juga sampai Al-Mursalat. Kemudian kita tetap fasilitasi setoran santri yang nggak bisa ngikuti timeline. Nah, jadi setoran santri itu nanti akan dicek bacaannya, setorkan Anaba dia sampai mana dia tersendat-sendat, sampai situlah hafalannya. Jadi dia tetap fokus pada setorannya dia, tapi tetap di sekolah akan maju terus hafalannya sampai selesai sebelum akhir sana, sampai selesai akhir juz. Nah, setoran santri ini nanti akan dilihat apakah dia bisa ngikuti timeline atau apakah dia masih tersendat. Nah, itu jadi kita tetap fasilitasi setoran individu. Kemudian BB Aki di situ dituliskan tilawati berapa, halaman, lanjut atau ulang ya. Kalau lanjut itu berarti dia lanjut ke halaman selanjutnya, kalau dia ulang itu berarti ada beberapa kesalahan dalam satu halaman itu. Kemudian mufradat, doa, adab dan hadis ini diisi penyampaian saja ya, sudah sampai mana, mufradatnya sudah sampai bagian kah atau sudah sampai ke gitu ya. Kemudian doa adab hadis ini disampaikan, yang disampaikan di sekolah adalah doa apa, adab apa, hadis apa gitu. Kemudian catatan dari pengajar nanti akan disampaikan progres hafalannya anak-anak dan PR-nya apa, silakan dipantau buku anak-anak masing-masing. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang, tabel perkembangan harian mentis di rumah ini banyak yang tidak pernah ngisi dan banyak yang tidak pernah tahu. Ini ada tuh di belakang buku setorannya anak-anak. Ada. Jadi ini adalah ibarat kata mutabah yaumiyah versi sederhana. Kalau kita yang yang sudah dewasa ini kan kalau mau mengatur ibadah kita, maksudnya membuat jadwal ibadah kita, itu namanya mutabah yaumiyah. Nah, kalau untuk anak-anak ini cukup hafalan dan sholatnya aja. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasannya itu ya, pekan keberapa, hari Seninnya, jam tidurnya, jam bangunnya, jumlah interaksi dengan HP itu juga harus ditulis. Karena dari dasar inilah juga yang akan menjadi evaluasi kita kalau hafalannya nggak naik-naik. Kemudian sholat tepat waktu 5 kali dalam sehari, berapa kali dia tepat waktu? Oh, cuma di maghrib sama isya aja Ustazah, subuh ketelatan misalnya, zuhur di sekolah, maghrib, asar di sekolah gitu. Kemudian murojaah kubro. Nah, itu tombol itu cukup ini kan sebenarnya kemarin kita pakai speaker ya. Jadi tombol berapa yang dibuka, yang diputar. Kan ada sih kode tombolnya tuh. Misalnya mau putar An-Naba yang kalau metode per halaman yang diketik tombolnya 582. Tapi kalau metode Umi yang diketik itu 5 berapa ya? Kemarin 176 ya kalau nggak salah ya. Yang pakai speaker masih itu kode tombolnya apa, itu dituliskan di tombol, kemudian baca itu adalah berapa kali pengulangan, apakah dia baca ngulang 1 kali aja sambil dia ngikutin atau 2 kali atau 3 kali. Itu murojaah kubro. Oh ya, murojaah kubro ini adalah dari awal juz sampai timeline. Tapi kan kalau di speaker itu nggak diatur sampai timeline, Ustazah. Ya udah berarti putarnya per juz supaya mengakomodir seluruh hafalan Ananda. Iya, baru ngah kan ya Bunia ya.
Nah, kemudian murojaah sugro adalah hafalan baru hari itu. Misalnya hafalannya dia sudah al-mutaffifin ya, berarti al-mutaffifin kode tombolnya, atau misalnya nggak pakai tombol, pakai headphone, ya udah tuliskan nomor surahnya aja. Al-Mutaffifin surah 83, jumlah repeatnya atau jumlah pengulangannya berapa kali. Minimal 5 kali, maksimal 15 kali. Kemudian setoran ke ortu. Dia juga harus setoran ke ortunya. Maksudnya, mah, dengarkan hafalanku. Tadi udah hafalan saya, tadi udah dengar berapa kali pakai speaker. Dengerin dong, mah, yang mana ayat-ayat yang salah. Diulang berapa kali, misalnya mamahnya bikin jadwal. Habis zuhur, setoran. Habis asar, setoran. Habis maghrib, setoran. Atau misalnya cuma punya waktu 1 kali aja, monggo. Yang penting ada minimal murojaah sehari. Jam setor ke grup atau ini yang saya bilang VN-nya kita galakkan lagi, tapi kalau misalnya memorinya sudah kurang, bisa langsung telepon aja, biar langsung dapat feedback balik. Gitu. Kadang-kadang voice note itu nggak terbuka, saking banyaknya santri yang diampu oleh ustazah, nggak sempat terbuka, atau memorinya juga yang kurang, mending langsung telepon, Ustazah, saya sudah selesai mengulang 20 kali di rumah, 15 kali di rumah surah ini. Saya mau setoran. Nah, telepon. Nanti ustazahnya akan telepon. Nah, tombol pengantar tidur ini maksudnya adalah sebelum dia tidur, dia diputarkan ayat-ayat murattal apa yang dia dengarkan. Gitu. Jadi ini sedikit sistem dan jadwal yang kita buatkan untuk wali santri. Kalau diikuti, alhamdulillah. Kalau sudah punya jadwal, boleh pakai jadwalnya sendiri. Lanjut. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya Ayah Bunda, semoga bermanfaat ilmu yang tidak banyak ini, yang mungkin sudah Bunda dengar di kajian-kajian sebelumnya, dan sedikit pemaparan sosialisasi KBM 3 jam. Semoga apa yang kita usahakan dan rencanakan ini benar-benar bisa terrealisasi, dan hasil evaluasinya adalah benar-benar tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan difasilitasi moderator. Kepada Ayah Bunda. Ustazah Wahdah? Ustazah nggak ada. Ini Ustazah. Silakan Ustazah Wahdah, difasilitasi bagi yang mau bertanya. Kalian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh bertanya langsung, boleh by chat seperti itu. Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga tidak ada yang semoga tidak ada yang berat hati, kecil hati, atau tidak ada yang ngedumel gitu ya, karena diubah jadi 3 jam. Dan semoga apa yang kita rencanakan ini, insya Allah semoga dimudahkan, tercapai goalnya, atau tercapai dari cita-cita yang kita harapkan, yaitu anak-anak kita bisa mungkin hafalannya, dan juga tercipta adab-adab yang terbentuk dari adab-adab yang kita tanamkan, ya. Mungkin itu. Boleh ditutup Ustazah Wahdah kalau tidak ada yang bertanya. Kalau misalnya malu bertanya di sini, boleh via chat pribadi, boleh di dalam grup, boleh langsung WA ke saya untuk menanyakan yang mungkin ada perubahan jadwal, atau ada sedikit mau memberi saran, atau sedikit curhat, boleh juga ya, terkait sistem yang baru mau kita laksanakan ini. Mungkin itu. Ustazah Wahdah, silakan ditutup jika tidak ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan Ustazah.
Iya. Jadi saya jawab ya Ustazah Wada ya. Cek. Ya, jadi untuk pembelajarannya kita mulai dari 6 Juni, Bun. Kamis 6 Juni itu pekan pertama sampai akhir Juni itu kan tetap 16 kali pertemuan tuh. Jadi terfasilitasi. Kalau Kamis ini masih yang 2 jam dulu. Karena kan besok itu sudah mulai masuk tuh. Itu hari terakhir untuk shift 4 shift. Hari Seninnya kita sudah mulai masuk jam 8 semua. Yang sore, yang siang jam 2 semua. Gitu. Dengan jadwal mentor-mentis yang sudah dibagikan dan diaturkan. Jadi yang masuk jam 10 sudah mulai masuk jam 8 ya. Tidak ada lagi yang masuk jam 10. Yang jam 3 sudah mulai masuk jam 2 sampai jam 5 ya. Itu untuk hari Senin tanggal 6 Juni. Hari Kamis besok masih tetap dulu sementara seperti biasa. Syukron, ya sama-sama Afwan Bunda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tiga, 2, 1. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silahkan Ustazah Wahda ditutup. Ana pribadi mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menyampaikan. Mohon maaf bukan termasuk menggurui, tapi sama-sama kita saling mengingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita pada hari ini. Ya. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC atau moderator. Kasuran kepada Ustazah Indah, dan semoga ayah dan bunda insya Allah bisa mendampingi Ananda di rumah dengan istiqomah agar Ananda insya Allah menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Ustazah mentor bisa mendampingi Ananda di sekolah dengan maksimal. Amin. Saya tutup acara pertemuan wali santri pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukuran katsiron kepada ayah bunda dan ustadz-ustadzah sekalian yang telah berkenan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Ustazah Wahda. Sudah difoto Ustaz? Sudah pada keluar ya? Boleh nyalakan kameranya dulu baru kita foto. Iya. Dikasih aba-aba ya Ustadz? Abu Jahid. Oke, udah siap? Silakan dibuka kameranya. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Saya lanjut back selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Syukron bunda-bunda. Puan izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.